Nah, di sini kakak mau jelasin tentang materi turunan parsial. Nah, dikatakan bahwa ketika menunjukkan turunan sebagai laju perubahan seketika dari satu variabel terhadap variabel yang lainnya, nah di mana hanya satu variabel independen yang hadir. Jadi antara satu variabel dengan variabel yang ketemu, maka itu akan menghasilkan cuma satu variabel, bukan dua atau lebih. Untuk memperpanjang turunan fungsi dari dua atau lebih variabel, nah kita menemukan turunan dari fungsi terhadap satu variabel sementara variabel lainnya itu tetap konstanta. Jadi tidak semua variabel itu langsung diturunkan, tapi satu persatu. Sebagai contoh, jika Z sama dengan fxy dan y adalah konstan, Z menjadi fungsi dari x saja. Nah, turunan dari fxy terhadap x disebut turunan parsial. Nah, di sini tengok. Turunan dari fxy. Nah, terhadap y itu disebut turunan parsial. Jadi dari turunan fungsi fxy ini tuh hanya satu yang diturunkan, yaitu si x-nya. Nah, si x ini diturunkan terhadap dia diturunkan dari z terhadap x. Nah, jadi dari fungsi turunan ini Z sama dengan fxy kita turunkan dulu. Yang pertama yang kita turunkan si x dulu, tidak langsung xy yang kita turunkan. Jadi ini kan ada dua variabel x sama y, satu-satu yang kita turunkan. Nah, untuk langkah pertama kita turunkan hanya di x. Nah, penurunan inilah disebut sebagai turunan parsial. Demikian pula jika x dipertahankan konstan, turunan fxy terhadap y adalah turunan parsial dari z dengan hormat kepada y, maksudnya ini dari nilai y. Jadi pertama itu kita turunkan dulu nilai x-nya. Nah, kita turunkan nilai fungsi z sama dengan fx terhadap jika x sama dengan fxy, yang pertama kita turunkan dulu si x-nya. Nah, setelah kita turunkan si x, lalu kita turunkan juga si y-nya. Jadi dia intinya itu satu-satu yang diturunkan. Itulah disebut dengan turunan parsial. Tidak sekaligus yang diturunkan. Nah, di sini contoh jalannya itu misalnya ininya nggak jelas sih bentuk itunya. Jadi kayak gini misalnya ya. Ini zx, ini fx. Tandanya nggak ada dz dy. Nanti kakak jelasin yang ininya rumusnya dari buku ya, biar lebih jelas gambarnya. Nah, di sini kita masuk ke contoh satu nih, biar lebih paham ya kan. Jadi jika z sama dengan 4x kuadrat ditambah xy dikurangi y kuadrat. Nah, temukanlah nilai dz per dx dan dz per dy. Jadi dia minta diturunin itu ada dua nih. Yang pertama nilai dz per dx sama nilai dz per dy. Padahal si fungsi turunannya itu cuma ini. Nah, inilah yang mau kita turunkan menggunakan turunan parsial. Nah, menemukan turunan parsial dari z kan ini, maka dia dari z. Kita lakukan dengan penurunan satu-satu. Nilai turunannya yaitu z sama dengan 4x kuadrat ditambah xy dikurangi y kuadrat. Lalu dz per dx itu sama dengan 8x ditambah y. Perlakukan y sebagai konstanta. Maksudnya gimana nih kak, y sebagai konstanta? Nah, karena kita yang mau kita turunkan di sini itu adalah si y yang kita turunkan. Nah, karena y yang kita turunkan, maka kita hanya mengambil angka-angka dari sini yang dia memiliki huruf si x. Jadi gini, intinya ketika yang mau kita turunkan si y, maka di bentuknya ini yang kita selesaikan itu adalah bentuk si x-nya. Nah, sedangkan ini yang mau kita turunkan tuh si x. Nah, di sini turunan yang kita lakukan hanya si y-nya. Kenapa seperti itu? Karena di sini tuh dianggap sebagai konstanta. Konstanta itu kan angka di depan variabel ya kan, Ila. Nah, di sini kan dia nilainya tuh ada 4x kuadrat ditambah xy dikurangi y kuadrat. Nah, yang ada y-nya itu yang ada x-nya itu yang mana aja? Yang ini. Nah, 4x kuadrat ditambah xy.
Y kuadrat itu tidak termasuk pada fungsi yang diturunkan Y-nya. Jadi dia seperti kebalikan. Jika Y yang mau kita turunkan, maka yang kita gunakan di sini adalah si X-nya. Jika si X yang mau kita turunkan, maka yang kita pakai adalah si Y-nya. Nah, seperti itu. Jadi 4X kuadrat itu turunannya 8X. Dari mana, Kak? Jadi pangkat ini maju ke depan. Rumusnya itu dia nanti jadi N kali konstantanya. Jadi 2 dikali 4 berapa? 8. Nah, jadi dia 2 dikali 4 X 2 dikurang 1. Nah, jadi pangkat ini pindah ke sini jadi kali, kemudian ini kurang 1. Maka 2 dikali 4 8. X 2 kurang 1 kan 1, maka pangkat 1 kan nggak perlu ditulis, makanya di sini dapatnya 8X ditambah. Nah, ini XY. Dia ini kan punya pangkat 1 ya kan, Nila. Ketika kita naikkan ke sini dia jadi cuma pangkat 1, maka nilainya itu cuma si Y-nya. X-nya itu hilang. Kenapa? Karena di sini nilainya itu memang nggak ada. Ketika nilainya nggak ada, maka nilainya di sini jadi nol aja. Jadi X-nya itu hilang karena dia nggak memiliki konstantanya, sedangkan si Y-nya tuh tetap ada karena kita mau fokus turunkan nilai X-nya saja. Nah, untuk yang mencari DZ per DY, dia itu yang kita lakukan tuh yang ini sama yang ini. Ya kan? Ini enggak karena dia hanya punya X, tidak punya Y. Nah, lalu di sini nilainya cuma jadi X. Kenapa? Karena yang mau kita turunkan adalah si Y. Nah, Y di sini dia tidak punya angka. Ya kan, ini kan cuma pangkat 1 ya. 1 pangkat 1 dikurang 1 kan 0. Y pangkat 0 itu kan 0, maka di sini cuma ada si X-nya aja dikurang 2Y. Nah, 2-nya ini pindah ke sini, ya kan? 2 pindah ke sini jadi 2 dikali Y. Nah, ini kan 2 kurang 1. 2 kurang 1 kan pangkat 1. Pangkat 1 nggak perlu ditulis, maka di sini dia jadi X dikurang 2Y. Paham? Jadi kuncinya ketika di sini yang mau kita turunkan adalah nilai X-nya, maka kita fokuskan untuk mencari nilai X. Inilah si X, ini sama ini. Y-nya itu kita anggap jadi konstanta, jadi jangan fokus ke Y-nya. Nah, sedangkan di sini kita mau menurunkan nilai si Y. Nah, ketika kita mau menurunkan nilai si Y, maka kita hanya fokus kepada soal-soal yang ada Y-nya. Ini aja, ini tidak perlu kita urus karena dia cuma ada punya si X, begitu. Nah, maksud konstanta ini tuh angka di depannya ya, Ila. Jadi jangan bingung sama konstantanya. Kemudian nomor 2. Nah, untuk nomor 2, soalnya itu jika Z sama dengan XLNY per X kuadrat ditambah 1. Temukan DZ per DX dan DZ per DY. Nah, satu-satu yang kita turunkan. Turunkan dulu DZ per DY sama DZ per DX dan DZ per DY. Nah, ini kan langkahnya masih praktis ya. Ini tuh langkah singkatnya. Nah, kemarin tuh kakak udah ada kirim tuh kan langkah panjangnya yang dari buku. Ini kakak tampilkan lagi biar kak jelasin dari situ. Gak siap-siap makannya dari tadi. Jika langsungnya. Bentar. Nampak nggak ya? Oke, nampak ini. Nah, di sini jika ini ya, ini nampak nggak sih? Enggak ya? Ini dulu. Jika Z sama dengan XLNY per X kuadrat ditambah 1, temukan nilai DZ per DX dan DZ per DY. Itu kan soalnya. Nah, lalu kan tadi kakak bilang cari satu-satu, berarti kita cari ini dulu sama tadi seperti contoh yang pertama ya kan. Nah, di sini nilai DZ per DX itu adalah yang mau kita turunkan itu si Z-nya terhadap nilai X. Nah, ingat kita turunkan si Z terhadap X. Nah, kalau di contoh 1 tadi dia tidak pakai rumus, hilang ininya. Kalau di besar banget. Kalau di contoh 1 tadi dia tidak pakai rumus, nah di sini dia udah menggunakan rumus. Nah, untuk melakukan penurunan ini, kalau melakukan penurunan ini dia itu kita misalkan dulu, misalkan UX sama dengan XLNY, UX-nya itu yang atas, XLNY, kemudian
U aksen X itu ln Y. Kenapa ln Y? Karena U aksen itu artinya turunan. Ini bacanya aksen ya. Nah, itu artinya turunan. Berarti turunan dari X ln Y itu adalah ln Y. Kenapa? Karena yang mau kita turunkan itu adalah si Z terhadap X. Maka X-nya kita turunkan. Lalu Vx itu X kuadrat ditambah 1. Inilah dia X kuadrat ditambah 1. Nah, yang bawah inilah nilai dari si V. Yang atas nilai U, yang bawah nilai V. Nampak nggak ya? Nah, nih. Yang atas ini X ln Y ini nilai U. Yang bawah ini X kuadrat ditambah 1 ini nilai V. Selanjutnya V aksen X itu adalah 2X. Nah, dari mana? Kan V aksen. Aksen ini kan artinya kan turunan ya kan Nila. Jadi Vx-nya itu X kuadrat ditambah 1. Nah, bentuk aksennya maka X kuadrat itu turunannya berapa? 2X kan. Sedangkan 1 turunannya itu hilang. Maka dia cuma dapat si 2X saja. Nah, udah dapat kita pemisalannya itu. Yang harus kita lakukan yaitu adalah kita harus ingat dulu konsepnya. Apa itu konsepnya? Yaitu Fx sama dengan Ux per Vx, di mana Ux itu tidak boleh sama dengan 0, berarti dia harus ada angkanya. Maka F aksen X ini kan nilai Fx saja, tidak pakai aksen. Sedangkan di sini dia untuk nyari turunan parsial dia pakai aksennya. Maka nilai F aksen X yaitu U aksen X dikali Vx dikurang Ux dikali V aksen X per Ux pangkat 2. Nah, baru setelah ini, setelah kita dapat konsepnya, kita masukin angkanya. Nah, maka dx per dz sama dengan U aksen X dikali Vx dikurang Ux dikali V aksen X per Vx pangkat 2. Nah, jadi kalau misalnya bingung ini dapatnya dari mana, ini dari konsepnya. Memang kayak rumus lah, ini rumusnya gitu kan. Tinggal kita masukkan berapa nilai U aksen. U aksen itu nilainya ln Y dikali V aksen. V aksen itu nilainya X kuadrat ditambah 1 dikurang U aksen. U aksen itu nilainya X ln Y dikali V aksen. V aksen itu nilainya 2X. Nah, per V aksen Vx kuadrat. Nah, Vx itu nilainya X kuadrat ditambah 1 pangkat 2 lagi. Nah, lalu udah kayak gini ya tinggal kita selesaikan aja. Mana yang sejenis kita sederhanakan gitu kan. Nah, ini kan sejenis X kuadrat ln Y sama X kuadrat ln Y. Kan dikalikan nih kan Nila. Nah, yang sejenis ini kita gabungin. Kemudian ditambah ln Y. Jadi dia ln Y dikurang X kuadrat ditambah dikali ln Y per X kuadrat ditambah 1 pangkat 2. Nah, itu tinggal kita satukan aja. Nah, lalu lanjutannya yang ini. Nah, karena sama-sama memiliki unsur lny, maka dapat disederhanakan. Jadi 1 dikurang X kuadrat lny per 1 ditambah X kuadrat pangkat 2. Nah, hal ini itu udah sama dengan bentuk ini. Nih, yang pertama. Jadi ini penjabaran yang pertamanya dulu tadi tuh kan ada, baru dia sama dengan ini. Inilah dia hasilnya. Dapat ini karena bentuk penyederhanaannya sama-sama ada lny-nya. Selanjutnya kita fokuskan cara menyederhanakan untuk dz per dx. Nah, ini kan jalan yang singkatnya. Kita lihat penyelesaian yang sebelumnya yang udah Kak kasih. Nah, di sini kalau yang tadi itu kan kita turunkan X-nya, sekarang kita turunkan si Z-nya terhadap Y. Nah, ingat fokusnya tadi tuh fokusnya untuk si X, sekarang terhadap si Y. Maka
Kita masukkan Z sama dengan X ln Y per X kuadrat tambah 1. Ini soal dapat diubah bentuknya menjadi X per X kuadrat ditambah 1 dikali ln Y. Sama kan hasilnya, cuma beda bentuk aja. Nah, terus kenapa ini bisa dirubah Kak bentuknya? Nah, di sini dia jawabannya. Kenapa ini kita rubah bentuknya? Ingat konsep dari U sama dengan XY. Maka ketika U sama dengan XY, DU per DX itu sama dengan Y, dan DU per DY sama dengan X. Nah, fungsi ini semua nih, sehingga DZ per DY bagian Y-nya saja yang diturunkan menjadi X per X kuadrat ditambah 1 menjadi 1 per Y. Nah, tujuan ini untuk kita pecahkan menjadi ini buka tutup kurungnya. Kenapa? Karena kalau hanya dalam bentuk ini tidak bisa kita sederhanakan secara langsung. Harus kita ubah dulu terhadap menjadi bentuk yang seperti ini, biar penyelesaian itu lebih gampang gitu. Nah, kemudian ingat 1 per Y itu merupakan turunan dari ln X. Maka ln Y atau ln X itu sama aja dengan 1 per Y. Tidak beda gitu. Nah, dari ini ya udah tinggal kita selesaikan aja dong. X kali 1 X, kemudian X kuadrat ditambah 1 dikali Y, itu kan sama dengan Y dikali X kuadrat ditambah 1. Maka inilah hasilnya. Nah, itu kan juga sama dengan ini. Ya kan? Ini dia. Yang tadi itu kan dari soal, ini soalnya kita pecahkan menjadi ini. Lalu ya sudah tinggal kita kali. Tapi nanti yang Ila jelaskan konsepnya aja, kenapa dia dirubah, kenapa jadi ln-nya itu jadi 1 per Y gitu. Oke, selanjutnya kakak jelasin yang ini. Nah, tentukan persamaan permukaan Z sama dengan 4X kuadrat ditambah 4Y kuadrat dalam koordinat silinder dan sketsa permukaan. Nah, di sini kita memfaktorkan 4 dari suku di sebelah kanan. Nah, kita faktorkan ini 4X kuadrat ditambah 4Y kuadrat. Nah, ini bentuk penyederhanaannya atau bentuk faktornya itu menjadi apa? Dia menjadi 4X kuadrat ditambah Y kuadrat, ya kan? Karena nanti kalau kita hasilkan kan hasilnya seperti ini. 4 dikali X kuadrat, 4X kuadrat ditambah 4 kali Y kuadrat, ya 4Y kuadrat, maka hasilnya sama, kita faktorkan. Sekarang kita bisa sekarang kita bisa gunakan fakta bahwa X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini tuh rumus dari si permukaan silinder itu sendiri, ya kan? Nah, untuk menulis persamaan ini bisa kita rubah ke dalam koordinat silinder, di mana R, apa itu? Alpha, delta, bukan, aduh lupa kak tiba-tiba ini, Z sebagai Z-nya itu sama dengan 4R kuadrat. Nah, dari persamaan ini kita lihat bahwa nilai Z itu pastilah lebih besar dari si 0. Namanya di sini udah 4 ya kan, benar. Dan bahwa ketika X meningkat kita memiliki lingkaran bagian luar itu sejajar dengan bidang XY dengan radius yang meningkat. Oleh karena itu kita dapat melihat bahwa itu adalah paraboloid melingkar. Ini gambarnya. Nah, jadi di sini tuh persamaan dari si Z 4X kuadrat ditambah 4Y kuadrat, ya ini dalam bentuk Z sama dengan 4X kuadrat ditambah Y kuadrat. Lalu kalau diubah ke dalam titik-titiknya, dia menjadi Z-nya itu sama dengan 4R kuadrat karena memakai rumus ini. Nah, ini tuh sudah berbeda dengan fungsi turunan tadi materinya ya Ila, karena ini dia udah masuk ke dalam koordinat silinder. Jadi emang materinya udah berbeda, tidak sama. Dan itu tidak mempunyai jalan tambahannya karena tinggal menjelaskannya aja. Keterusan. Nah, di sini contoh yang kedua yaitu adalah masih dalam koordinat silinder. Nah, ini persamaannya yaitu R sama dengan 4 cos apa ya? Ini dalam koordinat persegi panjang dan buat sketsa permukaannya. Nah, kita masukkan rumusnya bahwa R kuadrat sama dengan 4R cos. Sekarang dari persamaan 29.2 kita memiliki R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat dan R cos sama dengan X, yang berarti X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4X. Nah, 4X nya ini dapat dari mana? Dari sini. Nah, ini kan tinggal dibalik-balikin aja. Kita tahu R nya itu sama dengan 4 ya kan. Kemudian kita masukin rumusnya ini.
Nah, dari persamaan ini cos ininya itu dianggap dia menjadi si ini dia sama dengan si cos. Nah, di sini kan kita misalkan R cos alpha itu sama dengan si X, maka nilai X-nya itu pasti si 4. Jadi dia di sini kayak perubahan aja sih, pemisalan gitu. Lalu selanjutnya tinggal si X kuadrat dikurang 4X ditambah 4 ditambah Y kuadrat sama dengan 4. Nah, dari bentuk ini ya udah tinggal kita bikin nilai X sama X, nilai Y sama Y. Sama dengannya Y tetap ya kan. Jadi di sini X kuadrat dikurang 4X ditambah 4 itu bentuk faktornya itu menjadi X dikurang 2 pangkat 2. Bisa Ila buktikan benar atau tidak gitu. Nah, selanjutnya kami mengenali ini sebagai bentuk silinder nih dengan pusat 2,0,0 seperti pada gambar ini. Titik pusatnya 2,0,0. Karena tidak ada Z dalam persamaan untuk semua nilai dilengkapi jika pusat koordinatnya. Nah, ini alasannya dia disebut koordinat silinder karena jika pusat jejak silinder melingkar di antara XY, nih XY ini yang dia membentuk pesawat berada di titik asal, persamaan silinder dalam koordinat silinder hanya R sama dengan A. Nah, untuk alasan inilah dia menjadi si koordinat silindernya. Oke, itu aja sih. Nah, terus ini nih, mana tahu Ila nanya kan, ini dari mana Kak dapat pusatnya 2,0,0 ya kan, kayak gitu kan Nila. Nah, dapat nilai 2-nya tuh berarti kan kalau 2,0,0 berarti kan ada 3 titik ya, X, Y, Z. Nah, dari gambar ini kita tengok pertemuannya. Si X sama si Y ini bertemu di titik 0 ini ya kan. Nah, untuk si X dia di titiknya itu di 2 nih, pas di tengah-tengah. Nah, lo Kak dari mana tahu kalau ini nilainya 2 tidak 4? Nah, karena di sini nilainya itu 4, R-nya itu jari-jari itu sama dengan 4. Nah, inilah dia si 4-nya ini kan, sampai sini batasnya kan jari-jari ke sini. Nah, separuhnya itulah dia si titik pusatnya. Seperti itu. Oke, itu aja sih. Kalau ada yang kurang paham tanya ya.